Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita telah memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta, memohon kepada Tuhan agar ibadah kita berkenan di hadirat-Nya. Ibadah ini dapat menguatkan iman kita dan membuat hidup kita tetap bersatu dengan Yesus Kristus. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Harsana. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Gita Bakti 4 ayat 1 dan 2, bersoraklah bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, hai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hendak bimbing kita dari Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah yang gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datanglah kau, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, segep kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat, marilah kita mengakui segala dosa kepada Tuhan serta menyesal dan malu. Oleh karena itu, mari kita merendahkan hati dalam pengakuan dosa. Tuhan, dengan jujur dan tulus
Kami mengaku segala kesalahan dan dosa di hadapan-Mu. Hati dan pikiran maupun kehendak kami dipenuhi penyelewengan dan telah menyimpang dari jalan yang sudah Engkau tunjukkan. Hawa nafsu telah menjadi tuan dalam hidup ini, sehingga kami kesulitan untuk melepaskan diri dan keluar dari kuasanya. Kami merasa nyaman dan damai hidup dalam kegelapan yang berselimutkan kecemburuan dan kehilangan kasih. Pada saat diingatkan, kami bukan berterima kasih, melainkan merasa terganggu dan memusuhinya. Hati dan pikiran kami telah dirundung kebencian, iri dan dendam, sehingga menuntun kami ke dalam kecurigaan dan kepanikan, sehingga orang lain bukannya menjadi sahabat baik, tapi menjadi musuh yang perlu perlawanan dan dikalahkan. Hidup ini selalu dirundung kegelisahan dan ketakutan, maka kami terus mempertahankan kemanapun dalam dosa dan salah untuk bertahan walaupun itu salah. Kami bangga dan tidak mau mengakui kesalahan diri sendiri, padahal begitu banyaknya pelanggaran dan kesalahan yang diperbuat. Kami menuduh orang lain yang bersalah dan merasa benar sendiri. Kami tidak segan-segan menjual jasa, bahkan kami telah berjasa besar dan banyak berkorban. Apabila dibandingkan dengan orang lain, dirinya lah yang paling berjasa. Padahal tujuan kami hanyalah mencari kehormatan, pengakuan, dan keuntungan belaka. Sehingga pelayan kami tidaklah tulus dan jujur, maka kami tidak segan-segan membesar-besarkan perjuangan diri sendiri. Kami tanpa sadar telah membongkar kedok dan kebusukan hati yang tidak tulus dan jujur. Maka kami mudah marah dan terbawa perasaan di saat terusik kepentingan, sehingga balas dendam menjadi kunci untuk bertahan dan memuaskan hati. Hidup kami bukan lagi dalam terang Tuhan, justru kami semakin tersesat di rimba kegelapan dosa. Hati dan pikiran kami menjadi tumpul dan bodoh, sehingga tidak mampu mengerti kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Ampunilah ya Tuhan segala pelanggaran dan dosa kami, yang membuat kami kehilangan kasih-Mu. Hidup kami membuat kecewa hati Tuhan dan juga banyak orang. Namun Engkau tidak pernah kehilangan atau kehabisan kasih dan keampunan. Hapuskanlah Tuhan segala pelanggaran kami, dan murnikanlah hati maupun batin ini, sehingga kami dapat melihat terang-Mu dan hidup dalam keselamatan-Mu. Baharuilah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kami seturut kehendak-Mu. Hidup kami menjadi baru bagaikan kain putih seperti salju. Inilah pengakuan dosa kami, dan dengarlah ya Tuhan. Janganlah Tuhan Engkau menghukumku dalam murka-Mu yang tak pernah surut. Janganlah Tuhan Engkau mengajarku dalam kepunasan amarah-Mu. Oh, kasihanilah aku ya Tuhan, karena lesu dan merana jiwaku. Tolong sembuhkan diriku ya Tuhan, karena gemetar tulang-tulangku. Jemaat setiap kita yang telah bertobat dan mengaku dosa dengan tulus, ikhlas dan jujur. Oleh karena itu dengarlah berita anugerah yang tertulis dalam Kolose 3:13 yang menyatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa
dan Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Maukah engkau beritahu hasratmu, besar kuasanya darah Tuhan. Datang segera kau dibasuh bersih, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Filipi 2, 5-11. Filipi 2, 5-11 demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dalam dunia. Jemaat, mari kita satu dalam doa karena kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Mari kita satu dalam doa. Allah surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus, saat ini kami yang bersatu hati membuka diri karena kami akan menerima firman-Mu. Buka, terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami terima. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan kitab suci. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang mengatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat diberkati Tuhan. Dan khotbah kita hari ini dengan tema Yesus Kristus, Anak Allah di atas segala ciptaan. Kalau kita sering nonton konten di YouTube, bahkan ini sejak dari dulu kala, bahwa kekristenan itu selalu diserang tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Apakah Yesus itu Allah dan Tuhan? Dan mereka selalu mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Dia lebih rendah daripada malaikat. Dan itu yang selalu diserang, yaitu tentang kealahan dan ketuhanan Yesus. Nah, apabila kita tidak rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, ini bisa menggoyangkan iman kita. Ini bisa membuat iman kita melemah. Dan apalagi pada saat itu, orang-orang Kristen yang diserang mengenai tentang Yesus, khususnya orang Kristen Yahudi, dia tergoncang. Dan akhirnya banyak orang-orang Yahudi Kristen yang kembali dan percaya kepada tradisi Keyahudian, bahwa keselamatan itu diperoleh hanya menjalankan melalui hukum Taurat. Dan oleh karena itu, kitab Ibrani bicara tentang hal itu. Bicara tentang keunggulan dan ketinggian Yesus. Bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Yesus itu lebih tinggi daripada Musa. Yesus Kristus itu adalah imam, raja dan nabi. Dan oleh karena itu, keselamatan itu bukan menjalankan hukum Taurat, tetapi di sini Yesus menjamin, bahkan mampu menolong umat manusia. Di sini penulis Ibrani memberikan keyakinan, memberikan kepastian supaya orang-orang Kristen pada saat itu, orang-orang Kristen Yahudi tidak goncang imannya, tidak menjadi lemah imannya, tentang kealahan dan juga tentang ketuhanan Yesus. Bahwa Yesus itu mampu menolong, Yesus itu mampu membebaskan dari himpitan, kepedihan dan penderitaan. Dan oleh karena itu di sini bagaimana penulis menjelaskan, yang pertama, bahwa Yesus itu berhak menerima segala yang ada atau memperoleh warisan. Itu ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di sini mau katakan bahwa Yesus itu adalah yang berhak menerima segala yang ada. Dia adalah pewaris, sehingga Dia memiliki kuasa untuk menciptakan alam semesta ini. Dan itulah Yesus yang menjadi hak waris, yang menerima segala yang ada itu. Umpamanya seperti di Matius 11 ayat 27 mau katakan di situ bahwa segala sesuatu telah diserahkan kepada dirinya, dan dirinya itulah menyatakan keberadaan Allah itu. Bahkan juga di Matius 28 ayat 18 bahwa diberikan segala kuasa di sorga itu kepada Yesus Kristus. Bahwa kuasa Allah baik di bumi dan di surga itu diberikan kepada dirinya. Bahkan di Kisah Rasul 4 ayat 12 tidak ada nama lain. Semua akan bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus. Nah, ini mau mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, adalah Tuhan. Dia adalah pewaris. Dia yang akan menerima segala yang ada. Dia menciptakan alam semesta ini. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, Yesus Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Yesus Kristus itu sebagai wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus Kristus itu sebagai wujud Allah yang sebenarnya tidak kelihatan, itu menjadi kelihatan. Nah, kelihatannya yaitu di dalam diri Yesus Kristus itu, di dalam kehadirannya. Seperti di Yohanes di Injil Yohanes ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sehingga disinilah bagaimana Yesus menyatakan kealahan dalam dirinya, untuk menyatakan kealahan yang kelihatan yang sebelumnya tidak kelihatan itu. Itu seperti di Injil Yohanes 1 pasal 14 bahwa Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Disinilah cahaya kemuliaan Allah yang di dalam dirinya menyatakan Allah yang kelihatan itu, Allah yang hadir itu. Sehingga seperti di Filipi 2 ayat 10 dan 11, akhirnya semua akan berlutut, akan bertekuk lutut di hadapannya. Semua akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kuasanya itu besar. Nah, kuasa yang besar itu bagaimana di sini menyatakan bahwa Yesus itu akan menopang. Yesus Kristus akan menopang. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah yang gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Yaitu di sini bagaimana Yesus itu menopang, Yesus itu memelihara, Yesus itu menciptakan. Melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui kewibawaannya, melalui kebesarannya. Yesus itu menopang ciptaannya ini. Yang ketiga, itu bagaimana Yesus itu menyucikan dari segala dosa itu. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan yang membesar di tempat yang maha tinggi. Jadi di sini bagaimana Yesus itu
kehadirannya itu menyucikan. Kehadiran Yesus itu membawa sukacita, membawa kebersihan itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah penebusan melalui apa? Melalui darah sebagai jaminan pengampunan itu. Sehingga bagaimana di sini Yesus melalui penyucian itu melalui dirinya, melalui penderitaan, kematian di kayu salib dan melalui kebangkitannya. Nah, oleh karena itu, jangan kita bimbang dan ragu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Jangan kita menjadi ragu bahwa Yesus Kristus adalah penyataan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Dan oleh karena itu jangan kita pudar karena tekanan-tekanan hidup yang berat ini. Jangan kita pada akhirnya tidak bertekun dan tidak setia. Kita harus semakin taat dan tekun setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita pudar iman dan percaya kita karena ada tekanan-tekanan, ada pengaruh-pengaruh, ada pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Banyak orang katakan bahwa Yesus adalah Tuhan, hanya manusia biasa. Dia tidak lebih daripada malaikat. Dia di bawah malaikat. Kenapa orang Kristen menyembah manusia? Kenapa orang Kristen dia mentuhankan Yesus sebagai manusia itu? Nah, di saat kita menghadapi seperti itu, menghadapi pertanyaan-pertanyaan, jangan sampai kita menjadi gugup dan pudar sehingga kita tidak setia lagi. Tapi bagaimana kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan? Dan kita yakin bahwa Yesus itu menopang kita. Jangan kita berpaling hidup kita dari Tuhan. Apabila kita berpaling dari Tuhan, berarti kita tidak percaya bahwa Yesus anak Allah yang di atas segala ciptaan itu. Kita bisa berpaling itu percaya kepada ilah-ilah lain. Kita percaya kepada kuasa-kuasa lain yang mungkin itu bisa menjawab saat ini. Tapi masa depan belum tentu dia bisa menjawab. Tidak sedikit orang percaya kepada ilah-ilah, bahkan percaya di luar Kristus. Banyak orang Kristen yang mereka secara KTP Kristen, tapi mereka Kristen tanpa penebus. Mereka Kristen tanpa penebus itu KTP. Dalam pengertian banyak orang Kristen mereka masih percaya kepada hal-hal seperti itu. Mereka tidak percaya bahwa hidupnya ditopang oleh Allah. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus yang akan menopang itu melalui firman-Nya, sehingga mereka percaya kepada hal-hal yang kelenek, hal-hal yang lain. Itu yang merusak iman kita. Itu yang menghancurkan persekutuan kita. Umpamanya di jemaat GPIB penabur, itu juga harus menghilangkan percaya-percaya yang lain. Tidak boleh kita percaya kepada hal-hal di luar Kristus. Karena Yesus Kristus adalah hak waris. Dia akan menopang, Dia menyucikan itu. Apabila kita tidak percaya kepada Kristus, berarti kita tidak lagi mengarahkan hidup kita kepada Allah. Kita kehilangan kemuliaan Allah itu karena kita tidak percaya kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus, bahkan kehadiran Allah di dalam firman. Dan oleh karena itu mari kita bertekun dan setia. Dan di Roma 6 ayat 13, saya akan bacakan Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan bagaimana kita mengarahkan hidup kita? Supaya hidup kita dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah.
di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pandang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, bila badai menderu, Dia perlindunganku. Bila sakit telah susah, Dia surya hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna. Hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Allah kekal surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur terima kasih. Dan saat ini kami bersatu hati berdoa kepadamu untuk mendoakan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya bagi GPIB di mana berada, khususnya jemaatmu GPIB Penabur Surakarta ini. Berkati, mampukan untuk menjawab panggilan pengutusan untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Berkati seluruh pelayan-pelayanmu ya Allah dengan kuasa-Mu. Berkati seluruh jemaatmu di dalam karya dan pekerjaan mereka masing-masing. Berkati semua yang terlibat dalam peribadahan ini, baik presbiter, organis, kantoria, multimedia, dan lainnya, sehingga ini semua juga berkenan di hadirat Tuhan. Bapa, kembali kami serahkan gereja-Mu ya Allah, terus bangun iman dan percaya semakin kokoh teguh di dalam Tuhan, tulus jujur mengabdi hanya kepada Tuhan. Jauhkan semua dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan, yang ingin memecah belah, yang ingin mencederai persekutuan ini ya Allah. Hanya kami mohon kuasa Kristus yang berkuasa, yang akan membuka kedok-kedok selubung-selubung kebohongan, kemunafikan ya Allah. Dan kembali kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan, gereja-Mu ya Allah, agar gereja-Mu benar-benar hanya menjalankan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan ini.
Yang lemah iman tolong kuatkan, bagi yang jauh tolong dekatkan, khususnya yang di Jambi. Hanya kuasa Kristus kami selalu mengharapkan, yang akan berikan kelembutan, kesejukan, sehingga mereka kembali dalam kebersamaan dengan penabuh. Bapa, kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu yang sedang bergumul, kami mohon terang Kristus, yang akan memberikan jalan-jalan dan solusi yang terbaik bagi yang lemah, yang sakit, yang masih dalam pemulihan proses-proses selanjutnya. Bapak Soekarto, Saudara Daniel Ferry Tri Pranoto, Bapak Alasan M. Lumban Tobing, Oma Agustina Katarina Raharjo, Bapak Abraham Sunarso, Oma Rika Supali, Ibu Tukiem, Ibu Nur Timur Paindongan, bahkan yang lainnya ya Allah. Kami mohon jamahan Tuhan, kami mohon mujizat Tuhan, kami mohon kasih-Mu ya Allah yang menjamahnya. Tuhan berikan menghibur dan berikan pendampingan, sehingga ini semua terus pengharapan hanya dalam tangan Tuhan. Bapak Surgawi, kami menyerahkan juga jemaat-Mu yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan di tengah-tengah kehidupan. Kami mohon juga pimpinan tuntunan Tuhan, bahkan juga di masa-masa pandemik Corona, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu ya Allah, sehingga tetap hidup di dalam kesehatan Tuhan, tetap hidup di dalam kasih-Mu Bapa. Bahkan saat ini juga mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon kuasa Kristus yang membuka berkat-berkat-Mu Bapa, sehingga itu semua boleh teratasi dengan baik. Hanya kepadamu Tuhan, Engkaulah kepala gereja. Hanya kepadamu ya Tuhan, gereja ini milik Engkau. Dan oleh karena itu kami memohon kemurahan dan kasih-Mu, sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Bapak, kami serahkan bangsa negeri kami Indonesia ya Allah, serta Bapak Presiden Joko Widodo beserta pemimpin daerah RT, juga mereka dengan tulus jujur, melayani dengan baik, membawa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Satukan negeri ini, saling bahu-membahu untuk melawan ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, bahkan COVID-19 ya Allah, agar negara Indonesia segera terbebas ya Allah. Dan masalah undang-undang cipta karya, kami mohon kuasa Kristus yang akan membukakan semuanya, sehingga semuanya juga bermanfaat, berguna untuk memajukan Indonesia ini. Bapak, apabila ada orang-orang yang ingin mengacaukan negeri ini, tolong Tuhan berikan kesadaran, berikan pertobatan, agar mereka mencintai kedamaian, mencintai kebersamaan, kerukunan dan kekompakan. Bapak, kembali kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia terberkati ya Allah, bahkan pergumulan gereja-Mu yang saat ini juga sedang mengalami kesulitan-kesulitan baik dalam peribadahan keluarga maupun perizinan untuk membangun gedung gereja. Kami mohon juga kuasa Kristus yang akan membuka segala sesuatunya, sehingga lingkungan yang selama ini mereka menolak, Tuhan akan buka, sehingga mereka menerima dan mendukungnya dengan baik. Bapak, satukan gereja-Mu yang hidup hanya untuk melayani dan mempersembahkan diri untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tenaga sukarelawan, tenaga medis, TNI, polisi, Tuhan berkati semua ya Allah, agar mereka benar-benar melayani seturut kehendak Tuhan. Bahkan saat ini yang mereka sedang mengalami sakit penyakit terpapar virus corona, juga Tuhan berkati semua, Tuhan sehatkan kembali ya Bapak. Bapak, kami serahkan hidup kami, harapan-harapan kami. Hanya kami mohon Tuhan, mampukan kami telah hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, belilah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
sampai selama-lamanya. Amin. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas pengorbanannya demi keselamatan kita. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang bersyukur, hai hatimu utama, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti mengasuh anak-Nya, penolong-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada terbanding, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Doa syukur. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kuasa-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup ini. Kami boleh bersekutu dan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, bukan karena kami tahu berterima kasih, melainkan menyadari bahwa semua yang kami punya berasal dari Tuhan. Kuduskanlah Tuhan persembahan syukur kami, agar menjadi layak dan suci dipersembahkan kepadamu, sehingga dapat dipergunakan untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan di dunia melalui gereja-Mu. Amin. Warta Jemaat, ibadah hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta, Minggu 18 Oktober 2020. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya ibadah Minggu kita hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat GPIB Penabur Surakarta, dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 9 sampai dengan 17 WIB.
Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 18 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2020 kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Ibadah dan live streaming. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 7.30 atau 1 kali ibadah. Jika ada perubahan akan disampaikan kepada jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka, masih dilayani ibadah melalui streaming. HUT Pelkat PKLU. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 buat Pelkat PKLU. Tetap semangat dan diberkati bagi pengurus dan anggota PKLU. Tuhan Yesus memberkati. Pandemi COVID-19, Majelis Jemaat menyampaikan himbauan kepada seluruh warga jemaat berkenaan dengan semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi penderita COVID-19 di Kota Madya Surakarta dan kabupaten-kabupaten sekitarnya pada saat pandemi sekarang ini. Maka seluruh warga jemaat kiranya untuk selalu memperhatikan kebersihan lingkungan termasuk di gereja dan meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan cara untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan tetap selalu menjaga jarak antar sesama. Terima kasih. Diharapkan kepada segenap jemaat yang hadir pada ibadah minggu di gereja agar supaya berkenan selalu mengisi daftar hadir. Hal ini untuk kepentingan bersama dalam mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Terima kasih. Persiapan Majelis Jemaat untuk ibadah minggu dilaksanakan pukul 18 WIB bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota Majelis Jemaat. Warta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silakan masukkan di kotak persembahan di gereja. Gereja tetap dibuka. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan jemaat tamu yang sudah memberikan persembahan di gereja maupun melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat hari ini atau dikirim lewat pesan WA melalui korsek-korsek. Aksi 2000, Tuhan Yesus telah memelihara, mengasihi dan memberkati hidup kita, sehingga kita dapat kecukupan dan tidak kekurangan. Karena kasih sayang itulah mari kita memberikan ungkapan syukur melalui aksi 2000 setiap hari per keluarga maupun perorangan. Aksi 2000 ini adalah program sinodal untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukacita memberikan amplop aksi 2000 dapat dimasukkan ke kotak yang tersedia di ruang ibadah setiap ibadah hari Minggu atau setiap hari jam kerja kantor. Pemanfaatan lingkungan gereja. Mendukung jalannya pengembangan ekonomi gereja atau PEG, GPIB Jemaat Penabur Solo, bagi warga jemaat yang mempunyai kerinduan untuk berbisnis atau usaha, menggunakan lahan gereja dapat mengajukan proposal ke PHMJ. Penggunaan lingkungan gereja ini dikhususkan bagi warga jemaat atau untuk kalangan sendiri dan tidak dibuka untuk umum. Demikianlah warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk hadir pada ibadah minggu dan mengikuti ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan pergilah dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu dan jadilah saksi-saksi Kristus untuk memberitakan
kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu,